Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis sudut pandang di dalam teks cerpen. Silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik, kita akan membahas jenis-jenis sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang menempatkan pengarang sebagai tokoh utama di dalam cerita. Contohnya, aku duduk sendirian di halte depan sekolah, menunggu bus yang akan mengantarku pulang. Aku harus membiasakan diri karena tidak ada lagi ayah yang selalu mengantar jemputku ke sekolah. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa ciri dari sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku, yang mengartikan bahwa pengarang sebagai tokoh utama di dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang yang menempatkan pengarang di luar cerita. Artinya, pengarang tidak terlibat di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang ketiga pengamat dan orang ketiga serba tahu. Apa perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Orang ketiga pengamat maksudnya pengarang hanya menceritakan apa adanya dari cerita yang ditulisnya. Contoh, Siska merupakan siswa MTSN 2 Pasaman. Dia merupakan siswa yang duduk di kelas 9. Jarak rumah dan sekolahnya cukup jauh, 2 jam perjalanan dengan motor. Hal ini yang mengharuskannya untuk kos. Dari contoh tersebut, bisa kita analisis bahwa orang ketiga pengamat itu hanya menggambarkan tokoh Siska, kemudian siapa Siska itu dan mengapa dia kos. Nah, itu adalah ciri dari orang ketiga pengamat. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu maksudnya pengarang mengungkapkan apa yang ada di pikiran ataupun apa yang ada di hati tokoh. Contohnya, Vera dari tadi menunggu bus terlihat mulai cemas. Bus yang ditunggunya tak kunjung datang. Hari sudah menunjukkan pukul 3. Sebentar lagi dia harus membimbing anak-anak dekat rumahnya untuk tahfiz. Dia menyesal kenapa ia tak menerima tawaran Kila. Apakah aku pinjam saja motor Rea? Aduh, bagaimana ini? Dia langsung menuju rumah Rea dengan rasa ragu dan berani. Nah, dari contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa orang ketiga itu selain menjelaskan Vera sebagai tokoh utama, juga menjelaskan bagaimana keadaan psikologis dari Vera. Kemudian apa yang akan dilakukan Vera. Nah, itu adalah perbedaan dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Bagaimana Ananda? Sudah paham? Nah, sekian presentasi hari ini. Untuk melatih kemampuan Ananda, silakan Anda cari sebuah teks cerpen di dalam buku antologi maupun di dalam internet. Silakan Ananda analisis sudut pandang yang digunakan. Terima kasih. Sekian.